Kita kembali di Polemik, tema kita mengikat pinggang saat Ramadan. Ya, Pengadilan, saya mengutip bahwa petani itu teruntungkan dengan kenaikan harga ini dari Wakil Presiden Yusuf Kala. Kata Pak JK, kenaikan harga-harga sekarang ini itu adalah THR atau berkah bagi petani. Ternyata Bapak baru saja mementahkan pendapat seorang Wakil Presiden. Mohon izin Pak Wakil Presiden, saya tidak memetahkan. Hanya dalam situasi-situasi tertentu seperti itu nasibnya. Karena saya kebetulan juga selain sebagai anak petani, belum lama ini saya melakukan cek ke gunung-gunung yang tanam cabai itu. Jadi kalau ada kasus per kasus itu jangan dianggap saya memetahkan sebenarnya. Baik. Tapi niat kita bagaimana sebenarnya ke depan ini menolong petani, Indonesia sebagai negara agraris. Kalau ini kita hanya akan mengandalkan impor dan impor terus, yang cabai impor, kemudian yang kedelai impor, segala macam kacang tanah sekarang sudah susah ditemui di pasar yang tidak impor. Kacang hijau juga sudah impor. Ini sangat ironis karena apa? Kata orang pinter itu devisa kita larinya ke luar negeri. Terus kita mendapatkan apa? Akhirnya apa? Yang namanya listrik naik, yang BBM menjadi harga neoliberalisme kapitalisme. Ini yang menderita saudara-saudara saya ini tukang ojek lah, yang namanya ibu kita di sebelah ini. Yang nangis sebenarnya memang yang duitnya cekak. Kalau yang duitnya nggak ada seri, saya pikir happy-happy saja dia. Mereka ketawa-ketawa justru bukan karena punya duit, karena mereka nggak ada duit. Makanya kalau saya begini ini rada gatel. Iya. Ada yang merasa gatel tapi nggak tahu di mana mau digaruk gitu. Oke, iya. Tadi waktu saya ke belakang kata mereka benar tuh Bapak itu pernah jadi kuli angkut. Oh betul. Pada nggak percaya badan kecil begini bisa kalau ngangkut. boleh izin saya nyampaikan, saya 3,5 tahun menjadi kuli panggul, kemudian 4 tahun saya magang menjadi ikut orang sampai dengan saya dipercaya orang join. Kemudian saya sampai dengan bisa ngontrak toko, sampai dengan bisa ya ngutang beli toko, mau disegel bank pun pernah ngerasain karena susah bayar, akhirnya dilunasi dengan berbagai minta waktu lah begitu. Tapi alhamdulillah lah, yang jelas barokah anak saya ya selesai semualah. Oke. Ya. 43 tahun lalu waktu Bapak ini jadi kuli angkut badannya kayak si Mamat. Jadi dia bisa ngangkat banyak. Tadi ngomong-ngomong ini saudaranya, ngomong tukang ojek ini? Iya sebenarnya yang antar saya ke sini tadi, karena saya mencari-cari pakai taksi Babaliut, lebih baik saya berhenti aja. Anterin ini taksi ini sampai di sini tolong tukang ojek. Ini tukang taksinya kebetulan taksi baru, jadi nggak begitu ngerti di sini. Oke. Jadi ya nasib lah namanya, jadi kebetulan. Sekalian dibawa nih? Iya. Siapa ini namanya? Ya sebenarnya niatnya nggak mau bawa, tapi karena nemenin saya sampai sini, saya suruh duduk sini, mudah-mudahan nggak diusir begitu. Kasian, nggak apa kita ajak ngobrol aja. Siapa namanya? Hendra Pak, Hendra. Dibayar mahal dong sama Bapak ini tadi? Enggak, cuma dikasih aja kok. Iya 15.000 Pak. Normal 12.000? Ya. Bapak ini. Uangnya ukuran Pak. Saya mau ngasih 30.000, tapi yang 15.000 kan buat balik lagi nanti Pak. Oh gitu, 30.000 PP rupanya. Sekarang ekonomi orang lagi susah, tukang ojek ikut susah, penumpang tetap banyak atau gimana? Ya lumayan Pak, cuman ya nggak sesuai dengan pendapatan saya harga bahan pokoknya. Harga-harga naik, harga enggak tetap. Tarif ojek nggak ikut naik? Enggak. Kenapa nggak ikut naikin aja? Bilangin bawang aja naik, masa orang nggak? Terkabur Pak. Kabur jadi lari maksudnya, nggak naik ojek lagi? Nggak naik ojek lagi. Pada sehat naik taksi dong. Pak. Oh naik taksi. Kenapa? Kurang sekarang pendapatan? Banget, kurang banget. Pendapatan saya sehari 50.000. 50. Tadi belanja satu hari 50 nggak cukup? Nggak cukup Pak. Masa kerja untuk makan doang gitu ya? Belum kredit motor Pak. Kredit motor? Iya. Oh itu bukan dikasih sama pemerintah ojeknya? Ya enggak lah Pak. Jadi? Ya sendiri. Dibagi-bagi semua? Iya. Baik, oke. Sabar ya Pak ya? Ya, hanya itu yang bisa kita sampaikan. Mau bilang apa kita? Atau Pak Hermanto ada nasihat sama mereka-mereka ini selain sabar? Iya, jadi sebetulnya kondisi yang dirasakan di bawah ini juga dicerminkan oleh indikator-indikator makro kita. Seperti apa itu? Misalnya kalau kita bicara harga-harga, maka kita bicara inflasi. Laju inflasi kita 7% misalnya. Tapi kalau kita bicara pendapatan, kita bicara growth. Growth kita hanya 4,7%. Artinya harga-harga melejit lebih tinggi daripada income. Sambil Bapak menjelaskan, kita keluarkan barangkali ada grafik tentang inflasi. Coba kita lihat sama-sama. Ya, ini dia. Silakan Pak. Ya, jadi bisa dilihat di situ ya, yang warna
biru ya itu adalah kondisi tahun 2015 Januari ya, turun sebentar di Februari, kemudian naik lagi ya, sampai bulan Ramadan naik, sampai Lebaran dia akan naik terus gitu. Yang warna putih itu adalah kondisi tahun sebelumnya. 2014. 2014. Jadi tidak ada, kalau kita perhatikan dua grafik itu tidak ada kecenderungan untuk turun dalam jangka yang dekat ini gitu. Ya. Nah, sebetulnya kalau inflasi sebutlah 7%, tapi kalau growth kita, pertumbuhan kita 10%, nggak ada masalah. Ini yang dikatakan Cepopon tadi. Di Jepang harga tinggi tetapi income tinggi, sehingga tidak ada persoalan. Di kita persoalannya adalah income-nya rendah, harganya tinggi. Ditambah lagi ketersediaan barang yang tidak banyak. Tadi Pak Ngadiran berkatakan bahwa kalaupun ada ketersediaan itu dari impor. Jadi itu suatu situasi yang sangat memberatkan kita semua. Devisa akhirnya keluar semua. Devisa akan keluar semua, Pak. Sebetulnya potensi kita sangat besar untuk mengembangkan kebutuhan-kebutuhan pokok itu. Ya, sebetulnya di situ juga lah peranan pemerintah itu sangat kita perlukan. Lain kalau kita kayak Singapura, ya atau negara lain yang kecil, tidak ada sumber daya alamnya, ya oke saja, dia harus dari impor, dia harus cari uang sebanyak-banyaknya dari perbankan dan seterusnya, dia impor itu. Kalau kita kan tanahnya lumayan luas gitu ya. Kenapa itu nggak kita manfaatkan? Bahasa ilmiahnya kapasitas produksinya dulu kita tingkatkan gitu. Sekarang sawah-sawah jadi rumah, jadi jalan tol, mungkin itu juga meningkatkan pendapatan barangkali. Itu salah satu hal yang membutuhkan pemerintah tadi, kehadiran pemerintah. Karena kalau tidak ada pemerintah, ya atau pemerintah kurang hadir, maka semua itu akan mengutamakan profit kan, keuntungan. Suatu lahan, misalnya daerah Bekasi, ini ada dari Bekasi, Karawang, ya beberapa waktu yang lalu tuh sawah bagus itu, ya Cepopon ya Ibu Pimpinan, itu sawah yang sangat bagus. Tetapi begitu industrialisasi itu dibiarkan saja, ya maka sawah-sawah yang bagus itu akan digantikan oleh industri dan perumahan. Mestinya kita ada zonasi. Ini adalah lahan untuk pertanian, ada pertanian, ya. Yang ini adalah untuk pemukiman, yang mana lagi untuk yang lain. Dengan adanya pengaturan tidak akan terjadi seperti itu. Baik, oke. Pak Jokowi, negara kita negara agraris, kata orang-orang. Tapi yang tersisa sekarang tinggal dalam kalimat. Makanya mobil aja orang bilangnya sebuah mobil, sebuah motor gitu. Jadi berbuah mobil itu ya. Karena kita negara agraris gitu ya. Meresmikan jalan tol sudah, meresmikan irigasi kapan? Belum ada jadwal. Ya mudah-mudahan secepat ini. Rapopo. Mbak, selalu dibilang negara tidak hadir, negara kurang mengelola. Iya, gini. Tadi dikatakan negara ini adalah negara agraris. Harusnya ketika ada negara agraris kita kan harus memproduksi. Memproduksi bahan-bahan pokok kita itu ada sangat banyak sekali. Tetapi yang terjadi apa? Manajemen untuk pertanian misalnya. Ini yang harusnya bahwa ini dikelola dengan baik. Jangan sampai kita kan perlu ada suatu ketahanan pangan. Artinya ketersediaan, keterjangkauan. Kemudian adalah tentang kehandalan pangan, artinya keamanan dari pangan tersebut. Nah, yang terjadi sekarang ini kan misalnya ada satu daerah yang mana ada suatu bahan pokok, misalnya mereka ada kelangkaan, tetapi di tempat lain ini adalah surplus. Yang harusnya ini bagaimana kita mengelola. Nah, pemerintah di sini perlu adanya suatu kehadiran melakukan suatu manajemen, artinya dalam hal ini jangan sampai terjadi suatu lonjakan. Nah, lonjakan ini bisa terjadi karena distribusi yang tidak merata tadi itu juga bisa mengakibatkan adanya harga-harga itu adalah naik. Kemudian yang kedua tadi adanya alih fungsi tanah-tanah. Saya dari Delanggu Pak, saya itu miris kemarin baru pulang. Dan Delanggu itu kan tanah yang sangat subur dan terkenal dengan yang namanya padi rojo lele. Jangan salah Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita membeli itu hanya sebuah nama. Dan padi rojo lele di tempat saya itu sudah tidak ada lagi karena di sana juga irigasinya sangat tidak ada. Masyarakat pun juga tidak bisa panen, sudah 3 kali masa panen itu tidak panen. Nah ini yang juga bisa mengakibatkan adanya suatu kelangkaan. Akhirnya masyarakat adalah berpikir sangat singkat, artinya
saya harus makan pakai apa? Akhirnya tanah tersebut ada dikeringkan dan dijual tadi untuk bukan tanaman-tanaman yang ditanam, sekarang adalah tanamannya adalah tanaman rumah atau pabrik atau bangunan-bangunan. Ini yang sangat ironis, padahal ini adalah tanah-tanah yang sangat produktif. Nah, saya khawatir ke depan, tadi kan kalau negara itu ada negara agraris yang tidak di-manage dengan baik dan kita lebih instan adalah memilih impor. Nah, saya nggak tahu 20-30 tahun ke depan kita akan perang itu adalah perang untuk berebut pangan pokok. Kalau negara importir sana ini adalah negara eksportir sana sudah tidak memungkinkan untuk mengekspor bahan-bahan pokok, ini akan terjadi suatu perang. Nah, inilah ketahanan pangan yang kita itu sangat terancam nantinya. Baik. 20 tahun lagi akan ada perang untuk mendapatkan bahan pokok. Pedagang kalau gitu bisa memainkan harga. Iya, sebenarnya tidak harus begitu. Kalau petani yang ada di Indonesia itu dibangkitkan kembali, saya yakin dan percaya. Tetapi siapa yang mau membangkitkan? Negara ini ada atau tidak? Karena begini sebenarnya, saya beberapa kali keliling ke daerah-daerah, ke pasar-pasar yang memang tradisional yang kadang-kadang sebentar sana kebakar, sana sebentar lagi dibakar, entah apalah itu. Terbakar apa dibakar? Ya kadang-kadang kalau dibilang terbakar, saya dibilang mencemarkan nama baik atau membuat orang resah tadi gatel-gatel. Tapi sebenarnya kan kalau pasar sekian tahun dinego belum beres-beres, biasanya api aja yang berjalan. Tapi ini menyimpang dari kasus ini. Iya. Nanti dimarahin Jadi Popok, intinya bahwa negara Indonesia sebagai negara agraris, kalau memang mau sebagian diindustrialisasi itu sah-sah saja. Tetapi hendaknya negara ini dengan jajaran yang terkait, yang orang-orang pinter di sana, orang-orang yang ahli banyak di sana, hendaknya betul-betul pertanian yang Indonesia, dia ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, walaupun katanya di sana gundul, di situ gundul, di sini juga gundul. Tetapi saya yakin dan percaya apabila itu ditata kembali dengan baik dan profesional, saya yakin tidak akan menjadi import. Nah sekarang kenapa didorong import? Karena dengan import itu ada siluman-siluman yang kantong kanan kantong kiri nggak tahu entah caranya bagaimana. Yang jelas ini memang ada mafia macam-macam. Kalau yang namanya mafia migas, ada disebut mafia sepak bola, yang namanya juga ada mafia tempe, ada mafia sapi, ada mafia, ya jangankan itu. Mafia beras? Pembantu aja ada, yang namanya TKW aja ada mafia. Di Indonesia ini apa yang tidak ada mafianya? Hampir semua dipenuhi dengan mafia. Siapa yang memberantas? Tentu ya yang tanda tangannya laku, yang pegangnya palu juga. Cepat Bang Dong. Artinya betul, maaf. Kalau yang pegang palu itu akan bisa mengetuk palunya supaya diberantas mafia. Yang namanya di pelabuhan sejak kapan tidak dia ada mafia? Yang namanya stasiun kecil, terminal kecil aja mafia, apalagi yang namanya Tanjung Priok yang triliunan. Itu kan yang namanya bocor. Nah, jadi bocor gitu. Artinya apa ya? Mengurangi kebocoran itu memang penting dan bukan hanya diucapkan, bukan hanya diniat. Memang punya keberanian yang tegas. Alhamdulillah sih presiden kita sih tegas. Tegas ya? Ya tegas, cuman kadang-kadang marah ya sedikit-sedikit karena yang bawahnya mungkin nggak ngerti dimarahin atau nggak bisa jawab. Saya nggak tahu juga. Tapi intinya bukan begitulah. Mari bangsa Indonesia, rakyat ini bangkitkan pertanian. Jangan hanya mobil yang diperbanyak. Karena mobil yang diperbanyak itu yang untung siapa? Orangnya pabrik mobil itu di mana? Indonesia itu punya mobil yang di Indonesia atau tidak? Ya kalau di negara sana nyari mobil susah, nyari motor yang mall besar aja susah. Kalau di Indonesia ya babaliut lah. Mallnya banyak. Mallnya banyak, mobilnya banyak, motornya banyak, sepedanya sedikit. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Kalau nggak begitu nggak Indonesia, ini namanya Indonesia. Apa yang tidak bisa dimainkan Indonesia ini? Tadi Bapak bilang mana mobil Indonesia? SMK katanya dari tengah sana. SMK kan masih cerita. Masih cerita. Ya dulu aja katanya dites masih gagal. Apa digagalkan nggak tahu. Tapi mudah-mudahan beneran lah Pak Jokowi ya. Ya. Maaf Jokowi. Saya ke Pak Hermanto lagi. Ini Pak Ngadiran ini sudah ketularan pemerintah. Dia bilang ada mafia, pemerintah juga begitu. Ada spekulan. Tapi nggak tahu kita siapa mafia itu, siapa spekulan itu. Seolah-olah itu hanya jadi kambing hitam aja. Memang ada atau menutupi kegagalan pemerintah lalu disebut-sebut aja ada spekulan itu?
Ya, kembali yang tadi Cepopon awal katakan antara ada dan tiada itu. Jadi sebetulnya sesuatu ya yang dikatakan dengan market power, kekuatan pasar, kita kan nggak tahu siapa yang pegang itu. Tetapi apabila kita bayangkan misalnya ada suatu pasar ya, pasar bukan dalam arti seperti pasar becek, tapi pasar dalam arti suatu industri. Kalau yang berkekuatan di situ adalah 3-4 orang misalnya, maka mereka lah yang sebetulnya bisa mengontrol semuanya ya, walaupun tidak dinyatakan bahwa saya lah itu gitu ya. Nah, jadi terhadap yang seperti itu diistilahkan orang sebagai mafia. Mafia. Gitu, mafia. Kalau tadi Pak Hermanto bilang 3 atau 4, kalau Pak Ngadiran 5 ya, 5 Iya, naga ya. Sebenarnya begini, ada yang bilang kan naga itu ada 5. 5. Tapi ada yang bilang 7. 7. Aneh lagi, ada juga 9 naga, Pak. 9 naga. Artinya naga-naganya memang banyak. Tapi kadang-kadang kalau disebut naga begini kan gatel juga disebut ya. Iya. Tapi nyatanya, faktanya memang itu kok. Yang satu contoh lah sekarang begini. Kalau harga daging sapi itu kenapa sih nggak turun-turun? Sebenarnya yang memberikan tanda tangan itu kan tahu toh. Di negara asalnya sana sebenarnya sapi itu berapa? Itu kan bisa dihitung supaya menetapkan head. Itu maksud saya. Di negara asalnya berapa, kemudian biaya masuknya berapa, bunga bank yang digunakan untuk membeli berapa, mau ngambil untung berapa, susutnya berapa, ongkos ini dan lain-lain sebagainya berapa, uang silumannya berapa, bisa dihitung lah. Nggak bakal ketemu harus 100 lebih mestinya. Harusnya berapa? Ya kalau kata orang pinter itu paling-paling kan 80.000 juga nggak 80, sampai ya, harusnya. Tapi kenapa itu sekarang 100 nggak turun-turun? Ya karena permasalahannya mungkin ya banyak ini itu dan macam-macam itulah. Oke. Ibu, besok kalau ke pasar, bilangin sama pedagangnya. Kata Pak Ngadiran harga ini harusnya 80. Tapi selama ini 100 lebih Pak. Kemarin saya beli itu sudah 110 per kilogram itu. Siapa yang dapat untung itu Pak? Iya, alhamdulillah yang dapat untung tentu yang punya barang banyak, yang punya kandang juga besar, yang bisa melakukan impor Pak. Kalau yang namanya peternak punya 1 ekor 2 ekor ya ikut nikmati mungkin nggak banyak lah. Ya. Tetapi maksud saya beginilah, selisih harga ini konon ceritanya pemerintah mau melakukan subsidi supaya rakyat yang mana nanti bisa membeli daging dengan 50.000, kemudian mau membeli ayam katanya bisa 15.000, entah dari mana. Yang jelas kan kalau cerita Jakarta kan Pak Ahok duitnya memang banyak, tapi Pemda gitu. Cuman Pak Ahok mau memanage dengan itu, mudah-mudahan ya orang-orang yang pantas menerima bisa membeli ayam 15.000, kemudian daging 50.000. Betul, karena Pemda DKI kan sudah melakukan kerjasama dengan Pemda di NTT. Nah, itu mudah-mudahan nanti saudara-saudara saya di Jakarta itu bisa menikmati daging yang 50.000, Bu. Ya. Mudah-mudahan nanti kalau nggak bisa minta aja dengan Pak Ahok. Kira-kira Amin gitu. Pak. Atau Pak Ngadiran nasehatin, kalau banyak makan daging kolesterol gitu aja. Ya betul Bu, sebenarnya daging itu sekali-sekali, tapi jangan sampai tidak makan daging Bu. Nanti gizinya katanya kan butuh juga. Saya tambah dikit. Tapi ya. sekarang kan memang mungkin lebih diprioritaskan ya jangan yang negara dari sana lah. Kalau misalnya yang lele, kemudian yang ikan mujair, yang ikan mas itu kan juga gizinya nggak kalah. Maksud saya biar peternak lele, mujair dan belut itu supaya menikmati uang ibu juga. Jangan orang negara sana aja nanti dan orang yang melakukan impor yang dapat duitnya banyak Bu. Biar rakyat kita lah yang menikmati peternak petani lele itu. Iya, oke. Cek, nah apa? Tadi katanya yang megang palu yang punya banyak duit. Duit rakyat tahu. Baik, ada satu ilustrasi yang akan bisa membuktikan bahwa memang apa yang disampaikan itu ada tadi mafia itu memang benar. Teralami oleh Cepopong sendiri. Cepopong ada tanah sedikit di Sukabumi. Cepopong melak cabe, ya melak cabe dengan catatan, wah itu beberapa tahun yang lalu untuk lamun lebaran jadi mahal ya. Nah, ternyata karena ada mafia, ada jaringan, ada tengkulak, teu bisa da ngajual ke pasar sorangan. Padahal itu cabai-cabai kita bagus-bagus nggak bisa. Dijual ke pasar sendiri nggak bisa. Ada benteng, ada jaringan seperti itu. Dan jaringannya adalah tadi yang disebutkan tadi itu. Naga-naga itu. Ya,
Seperti itu. Kenapa sampai tidak bisa ngajual sendiri ke pasar? Kalau tidak ada jaringan itu. Ya. Kan itu satu bukti. Dan itu teralami oleh Cepopong sendiri. Baik, oke. Begitu, ya. Mangga. Jadi tidak cuma negara yang tidak ada, pasar pun ternyata tidak ada. Ya, polemik segera kembali.